kami akan mempresentasikan tentang sistem gerak pada manusia. Yang pertama yaitu fungsi rangka. Fungsi rangka dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu memberi bentuk tubuh, yang kedua sebagai alat gerak pasif, dan yang ketiga tempat melekatnya otot-otot rangka, yang keempat tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih, yang kelima menegakkan dan menopang badan, misalnya tulang-tulang punggung dan tulang paha, dan yang keenam yaitu melindungi bagian-bagian tubuh yang lunak. Topik selanjutnya ada susunan tulang. Berdasarkan bagian tubuh yang disusunnya, tulang-tulang di dalam tubuh dibedakan menjadi tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang anggota gerak. Tulang tengkorak. Tulang tengkorak adalah tulang-tulang penyusun yang terdiri atas tulang-tulang pipi. Tulang tengkorak dibedakan menjadi dua bagian, yaitu tulang-tulang bagian kepala dan tulang-tulang bagian muka. Selanjutnya ada tulang badan yang terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama tulang belakang. Tulang belakang merupakan tulang yang berfungsi untuk menguatkan dan menyeimbangkan tubuh saat berdiri. Yang kedua ada tulang dada. Tulang dada tersusun atas tulang berbentuk pipih yang terdiri atas bagian hulu, badan, dan tajuk pedang. Yang ketiga ada tulang rusuk. Tulang rusuk memiliki bentuk melengkung berbentuk rongga sehingga berfungsi melindungi organ jantung dan paru-paru dari gesekan. Yang selanjutnya ada tulang anggota gerak. Terdiri atas 2 bagian. Yang pertama yaitu tulang anggota gerak atas. Tulang anggota gerak atas tersusun atas tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari-jari tangan. Yang kedua ada tulang anggota gerak bawah. Tulang anggota gerak bawah tersusun atas tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. Selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis tulang. Yang pertama yaitu adalah tulang pipa. Tulang pipa berbentuk seperti pipa atau silinders dengan kedua ujung membulat. Misalnya tulang lengan atas, tulang paha, dan ruas-ruas tulang jari. Tulang pipa dibagi menjadi 3. Yang pertama epifisis, yaitu area khusus yang berada di ujung tulang panjang. Yang kedua metafisis, ujung tulang panjang yang melebar ke samping. Dan yang ketiga diafisis, batang tulang panjang dan merupakan bagian utama dari tulang pipa. Yang kedua yaitu adalah tulang pipih, yang terdiri atas lempengan-lempengan tulang kompak dan tulang spons, misalnya tulang rusuk, tulang dada, dan tulang belikat. Dan yang ketiga adalah tulang pendek, memiliki bentuk kubus atau bulat. Contohnya yaitu tulang-tulang pada pergelangan kaki, tangan, dan tempurung lutut. Yang selanjutnya yaitu ada tulang tidak beraturan, yaitu merupakan gabungan dari berbagai tulang. Contohnya tulang rahang dan ruas-ruas tulang. Selanjutnya yaitu jenis-jenis tulang berdasarkan zat penyusunnya dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu tulang rawan. Tulang rawan tersusun atas sel-sel tulang rawan yang disebut kondrosit. Kondrosit merupakan sel-sel bulat yang besar dengan sebuah nukleus bening dan 2 buah atau lebih nukleus. Yang kedua yaitu tulang keras. Tulang keras tersusun atas sel-sel tulang sangat kompak yang disebut osteosit. Osteosit dibentuk oleh osteoblast, yaitu sel-sel tulang muda. Selanjutnya ada proses pembentukan tulang. Pada saat embrio, rangka manusia tersusun atas tulang rawan hialin. Sebagian tulang rawan ini akan berkembang menjadi tulang keras atau mengalami osifikasi. Urutan proses pembentukan tulang osifikasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu
Bagian dalam tulang rawan pada embrio berisi banyak osteoblast. Yang kedua, osteoblast membentuk osteosit. Osteosit tersusun melingkar membentuk sistem Hurst. Yang ketiga yaitu osteosit menyekresikan zat protein yang akan menjadi matrik tulang. Yang keempat, selama terjadi penulangan atau osifikasi, bagian di antara epifisis dan diafisis akan membentuk cakra epifisis. Yang kelima, bagian cakra epifisis terus mengalami penulangan yang mengakibatkan tulang memanjang. Yang terakhir yaitu di bagian tengah tulang pipa terdapat osteoklas yang merusak tulang. Akibatnya, tulang tersebut menjadi berongga dan terisi oleh sumsum tulang. Selanjutnya yaitu adalah persendian atau artikulasi, merupakan hubungan antar tulang sehingga tulang dapat digerakkan. Berdasarkan sifat geraknya, persendian dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Sinartrosis yaitu sendi mati, persendian yang tidak memungkinkan terjadinya penggerakan. Yang kedua, amfiartrosis, yaitu adalah sendi kaku, persendian yang memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Contohnya hubungan antar tulang betis dan tulang kering. Dan yang ketiga adalah diartrosis, yaitu sendi gerak, persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan tulang secara leluasa. Contohnya Selanjutnya yaitu gangguan pada rangka tubuh. Yang pertama yaitu gangguan fisik atau mekanis. Perusahaan fisik tulang yang sering terjadi yaitu patah tulang, fraktura, dan retak tulang atau fisura. Fraktura merupakan kondisi hilangnya. Yang kedua yaitu gangguan fisiologis. Gangguan yang berasal dari fisik peserta komunikasi, misalnya kurangnya pendengaran, kondisi fisik yang tidak sehat. Selanjutnya yaitu gangguan kedudukan tulang belakang. Misalnya, skoliosis, kifosis, dan lordosis. Skoliosis adalah keadaan tulang belakang yang bengkok ke samping. Kifosis adalah keadaan tulang belakang yang bengkok ke arah belakang. Lordosis adalah keadaan tulang belakang yang bengkok ke depan. Selanjutnya ada teknologi yang berhubungan dengan gangguan tulang. Yang pertama ada transplantasi tulang sumsum. Sumsum merah yang terdapat di dalam tulang dapat ditransplantasikan dari satu orang ke orang lain. Transplantasi sumsum merah ini berguna untuk proses penyembuhan leukemia. Yang kedua ada pergantian sendi. Pada orang tua yang mengalami penyakit degeneratif tulang, sendi-sendinya mengalami kerusakan sehingga menimbulkan rasa sakit. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, saat ini telah dikenal metode pembedahan untuk mengganti sendi dengan bahan logam. Selanjutnya yaitu pengobatan patah tulang. Pengobatan patah tulang dilakukan dengan cara-cara yang berikut. Yang pertama, pembidaian. Dilakukan dengan cara menempatkan benda keras di daerah sekeliling tulang yang patah. Yang kedua, pemasangan gips dilakukan dengan membungkuskan bahan kapur di sekitar tulang yang patah. Yang ketiga, pembedahan internal. Dilakukan dengan cara melakukan pembedahan dan menempatkan batang logam pada tulang yang patah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.